Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza juddah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha benar dengan segala janji-janjinya, Zat yang maha menolong hamba-hambanya. Begitu juga Zat yang menghancurkan para penentang-penentangnya. Di samping itu, marilah kita juga mensyukuri nikmat-nikmat atau karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan atau anugerahkan kepada kita semua. Yang salah satunya adalah kita alhamdulillah bisa menjumpai Idul Fitri pada tahun ini apapun keadaannya. Semua ini patut kita syukuri bersama-sama. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok nabi yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada para umatnya. Semoga yang hadir pada pagi ini kelak termasuk dalam deretan atau barisan orang-orang yang mendapatkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sebenarnya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah telah memberikan bimbingan mana hidup yang baik, mana hidup yang tidak baik. Karena itu sudah sewajarnya atau sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya
sesuai dengan batas atau kadar kemampuan yang kita miliki. Karena itu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah firman-firman-Nya, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, nafkahkanlah dengan nafkah yang baik. Artinya nafkahkanlah harta yang kalian miliki atau dapat dengan cara-cara yang baik untuk para fuqara dan para masakin. Karena sebenarnya nafkah tersebut atau sedekah tersebut atau infak tersebut itu akan kembali kepada diri kita sebagai bekal di akhirat kelak. Karena itu orang yang memang sedari awal membiasakan diri selalu dermawan, kelak niscaya menjadi orang-orang yang beruntung. Hal ini sebagaimana dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kesanggupan atau kemampuan kalian. Taat, dengarkan dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kalian. Dan barang siapa yang terhindar, terjaga dari sifat pikir, niscaya kelak termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, selama sebulan penuh pada bulan Ramadan kita telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita telah menahan diri dari dua syahwat. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat bawah perut. Dimulai min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya kita menjalankan ibadah puasa yang merupakan satu kewajiban, tetapi kita juga menjalankan amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran. Kita melakukan peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Intensitas kita dalam membaca Al-Quran semak di bulan puasa meningkat. Bahkan bukan cuma baca Al-Quran, tetapi juga ada iktikaf yang kita lakukan, terutama pada 10 akhir bulan Ramadan. Semua itu merupakan ibadah-ibadah yang memiliki dimensi pribadi atau individual. Tidak sampai di sini juga, kita juga melakukan ibadah yang berdimensi sosial, yaitu memberikan sedekah pada bulan Ramadan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena kita meyakini bahwa sedekah Ramadan adalah sedekah yang utama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apakah sedekah yang utama? Jawab Rasul adalah sedekah Ramadan. Bahkan para suami-suami itu pada bulan Ramadan, sebagai para suami-suami juga memberikan uang tambahan kepada istri-istrinya, memberikan suplai lebih kepada keluarganya. Kenapa? Karena diyakini bahwa itu juga adalah bagian daripada sedekah. Jadi hal yang terpenting, ya, salah satu hal yang penting yang kadang-kadang kita melupakan, yaitu memberikan suplai lebih atau uang belanja lebih kepada istri. Begitu juga memenuhi kebutuhan anak pada bulan Ramadan, itu juga merupakan bagian daripada sedekah. Dengan kata lain, kelebihannya itu merupakan sedekah. Karena itu kita dapat memahami Imam Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyatakan, wa yustahabbu lirrajuli ay yuwassi'a ala iyalihi fi syahri Ramadan wa ay yuhsina ila arhamihi wa jiranihi la siyama fil asril awakhir minhu. Disunnahkan bagi para suami untuk memberikan uang belanja lebih, memberikan suplai lebih kepada keluarganya pada bulan Ramadan. Begitu juga disunnahkan untuk berbuat kebajikan
kepada sanak famili dan para tetangga, terutama pada akhir di 10 Ramadan. Semua ini kita lakukan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpuasa sebulan penuh dan melakukan amalan-amalan yang lain sebagaimana yang saya sebutkan, pertanyaan yang paling penting di dalam konteks ini atau hari ini adalah apakah betul puasa yang kita lakukan, amalan-amalan ibadah lain yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apakah kita menjadi hamba yang bertakwa? Apakah kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain? Apa petandanya? Apa alamatnya? Karena sebagaimana kita ketahui, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Pertanyaannya, apa petanda bahwa amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhak mendapatkan stempel orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab pertanyaan ini menurut saya sangat penting. Karena ini momentum, Idul Fitri merupakan sebagai momentum untuk menunjukkan alamatnya atau petandanya. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan bahwa menurut sebagian ulama, qala ba'duhum, katanya, menurut sebagian ulama dikatakan thawabul hasanati al hasanatu ba'daha, faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula, kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamati raddil hasanah wa adami qabuliha. Jadi barang siapa, menurut sebagian ulama, barang siapa yang melakukan satu kebajikan dan kemudian mengikutkannya dengan kebajikan-kebajikan yang lain, maka itu menunjukkan bahwa kebajikan yang pertama itu makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang melakukan kebajikan kemudian setelah itu melakukan kejelekan atau keburukan, maka itu menjadi petanda bahwa kebajikan yang ia lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berpijak dari sini, jika kita ingin mengetahui apakah amal ibadah puasa kita dan amalan-amalan lain yang kita lakukan di bulan puasa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dapat dibuktikan pada bulan Syawal dan setelahnya, yaitu apakah setelah berpuasa kita akan melakukan kebajikan yang lain ataukah hanya berhenti sampai di situ. Jika kita kemudian setelah ini kita melakukan kebajikan yang lain, niscaya itu menjadi petanda bahwa ibadah puasa kita dan amal-amal yang lain yang kita lakukan di bulan puasa maqbulun indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak mendapatkan stempel sebagai orang yang bertakwa. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum sebagai pembuktian diri, sebagai petanda diri kita. Karena itu mari kita tingkatkan pada bulan Syawal ini amalan-amalan kebajikan kita. Kita lakukan amalan-amalan kebajikan yang lain, karena kebaikan atau kebajikan bukan hanya sholat malam, bukan hanya puasa, bukan hanya tahu halal haram, tetapi wa abwabul khairi wasi'atun, pintu-pintu kebajikan itu sangat banyak. Ada banyak yang bisa lakukan, ada banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan di bulan Syawal dan seterusnya, agar hal itu menjadi penanda bahwa apa yang kita lakukan di bulan puasa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات اللهم أصلح نساء المسلمين وأصلح شباب المسلمين اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من زمرة الصالحين والصالحات إلهنا ومولانا استجب دعاءنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر